Masih dan inspirasi terus satu. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini dengan topik kita adalah lindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dan kita akan menghubungi dua narasumber kita via Zoom. Ada Ibu Eti Sudarti, seorang pemerhati keluarga, dan Ibu Musharmina SAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa 50 atau sampai dengan 51 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Banyuasin terjadi selama tahun 2023. Nah, kasus kekerasan yang kerap terjadi paling banyak dialami oleh anak, seperti kasus pelecehan seksual, perundungan, dan juga yang lain sebagainya. Nah, pendengar, kita akan dengarkan kembali laporan Aditya Abrianto melalui Dialog Palembang pagi ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan mengharapkan agar masyarakat dapat melaporkan semua tindak kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi kepada anak di bawah umur khususnya. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan, Heni Yulianti. Menurutnya, dengan upaya melaporkan segala bentuk kejahatan baik kekerasan maupun seksual anak tersebut dapat menekan angka kejahatan tersebut. Masyarakat juga diminta untuk tidak perlu malu agar semua kasus kekerasan maupun pelecehan yang terjadi terhadap anak dapat diatasi. Keberanian untuk melaporkan itu salah satu unsur penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena balik lagi kita dari Indonesia dengan ada ketimuran khususnya Provinsi Sumatera Selatan, terkadang korban itu merasa aib untuk melaporkan itu merupakan aib bagi mereka. Jadi tingkat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KDRT itu kita apresiasi karena keberanian korban untuk melaporkan. Selain adanya upaya melaporkan adanya tindak kekerasan maupun pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, seluruh pihak juga diharapkan dapat mengawasi semua stakeholder khususnya pemerintah, aparat kepolisian maupun organisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak yang ada di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, itu tadi petikan informasi dari Aditya Abrianto berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, pendengar, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan mengajak dua narasumber kita pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Dialog Palembang pagi ini untuk Anda melalui Pro 1 9,4 MHz. Kita sudah terhubung via Zoom Ibu Eti Sudarti, pemerhati keluarga. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, volume suara suaranya belum keluar Bu. Baik Ibu. Iya, tidak terdengar suaranya ya. Baik, Ibu Eti. Ya, halo, selamat pagi Bu. Ya, belum terdengar suaranya Ibu Eti. Ya, kita akan mencoba menghubungi narasumber kita, Ibu Eti Sudarti, pemerhati keluarga, melalui Dialog Palembang pagi ini. Halo, selamat pagi Bu. Ya, mendengar suara kita Ibu? Baik. Baik pendengar, seperti kita sampaikan tadi, kita akan menghadirkan dua narasumber kita berbicara mengenai lindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dan seperti kita ketahui tadi bahwa kasus yang ada di daerah Banyuasin ini dikabarkan oleh Kepala Dinas P2PAP2KB Banyuasin, minimnya anggaran ini pemerintah daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 2023 menjadi kendala untuk mengurangi tingginya kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Nah, pendengar, seperti kita sampaikan tadi bahwa korban yang terkena terhadap masalah seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seringkali
malas untuk melapor atau ada keengganan karena ada perasaan malu dan lain sebagainya. Nah, kita sudah terhubung dengan pemerhati keluarga Ibu Eti Sudarti. Kita sapa dulu. Ya, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Ya, mendengar Ibu suara kita? Ya, selamat pagi. Halo, oh ya kita beralih dulu ke narasumber yang berikutnya, Ibu Musharmina SAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Musharmina. Ya tidak terdengar suaranya ya. Baik, baik pendengar. Kita juga di acara ini akan mengajak pendengar kita untuk bergabung di Dialog Palembang pagi ini di 369977 atau juga untuk Anda yang akan bergabung line telepon di WA juga di 0821 7927 9090. Baik pendengar, kita masih akan menghubungi kembali dua narasumber kita, Ibu Eti Sudarti, pemerhati keluarga, dan Ibu Musharmina SAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita coba kembali ya menyapa dua narasumber kita. Selamat pagi Ibu Eti. Bisa mendengar suara kita Ibu? Baik, sepertinya belum terdengar ya, ada sesuatu kendala ini, nanti kita akan coba menghubungi kembali. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu satu informasi untuk Anda melalui Dialog Palembang pagi ini. Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay di Muara Bliti Musirawas FM 90 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Renungan keagamaan melalui acara Mimbar Agama hadir di Pro 1 RRI Palembang, baik secara langsung di studio atau melalui line telepon dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Kristen bisa Anda ikuti setiap hari Selasa, agama Hindu setiap hari Rabu, agama Katolik setiap hari Kamis, dan agama Buddha setiap hari Minggu. Mimbar Agama hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang monitor siaran kita pagi ini di Dialog Palembang Pagi. Kita coba kembali untuk menghubungi Ibu Eti Sudarti dan Ibu Musharmina SAP. Ya, selamat pagi Ibu Eti. Ya, selamat pagi Ibu Musharmina. Bisa mendengar suara kita Ibu? Iya, baik. Masih ada kendala pendengar dengan dua narasumber kita. Iya. Ibu Eti, bisa mendengar suara kita, Bu? Iya, dia memberikan jempol tapi suaranya nggak kedengaran ya. Dah, baik. Sambil kita menunggu dua narasumber kita terhubung, kita mencoba juga untuk menerima line telepon ya. Mungkin ada tanggapan dari pendengar. Tapi kita masih berusaha dulu untuk mencoba menghubungi dua narasumber kita yang sudah terhubung via Zoom, tapi sayang sekali suaranya belum terdengar ya. Kita masih mengusahakan, insya Allah sesaat lagi. Ya, kita coba terima dulu. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya, selamat pagi Mbak Dewi di Prabu Muli. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, sehat ya?
Sehat. Di sini cuacanya cerah, Mbak. Cerah Gimana di ya. seputaran RRI? Alhamdulillah lumayan cerah kayaknya hari ini. Iya, Baik. tadi sempat berkabut, Mbak, tadi. Iya. Jam 6:30 sampai Oke. jam 8 lah. Mbak Dewi, mungkin Mbak Dewi Ya. punya tanggapan nih tentang kasus terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan nih. Silahkan Ibu Dewi. Ya, lebih dulu saya mau curhat sedikit, Mbak ya. Oh boleh, apa itu? Siaran Ya, RRI ya? Kenapa? Siaran RRI-nya nggak diterima gitu? Enggak, kalau siaran RRI ya udah bagus, Udah Mbak, diterima di bagus. sini ya. Curhat apa nih? Ini masalah kekerasan terhadap anak tadi. Oh iya boleh. Ya, mengenai tema kita, Mm-mm. saya mau ini memberikan gambaran di tempat saya gitu, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Ya, kalau di tempat saya kan di Prabu Muli Barat, Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Kalau di sini setahu saya belum pernah terjadi kekerasan seksual terhadap anak ya, Mbak ya. Iya. Karena Baik. kami kan agak di pinggir kota, Mbak. Oke. Jadi agak masuk, kami kan di Mm-mm. pedesaan. Nah, kami kan desanya nggak terlalu besar ya, cuma 3 dusun. Jadi satu desa kami ini masih keluarga semua, Mbak. 99% masih satu keluarga. Mm-mm. Jadi istilahnya nggak pernah terjadi kekerasan terhadap anak gitu kan. Oh, syukurlah kalau Iya, belum soalnya pernah di sini- terjadi ya. Iya, di sini kan saling jagain terhadap anak-anak, lebih dulu Jadi terhadap anak-anak. di sana saling peduli ya, Ibu ya. Iya, saling peduli walaupun anak-anaknya seharian istilahnya main kan. Mm-mm. Sore baru pulang ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa terhadap anak tersebut kan. Baik, ya. Iya. Berarti intinya ada kepedulian ya, Bu ya. Iya, di sini kepeduliannya Oke. masih cukup tinggi terhadap anak-anak kan. Baik, Ya baik, kalau baik. di kota memang, Mbak, soalnya di situ banyak orang datangan ya, orang Mhm. dari mana-mana. Kalau di sini kan orang datangan luar dari desa saya sedikit. Jadi mereka yang orang datangannya sedikit itu Mm-mm. takut sama penduduk asli desa tempat saya ini, Mbak. Baik. Jadi mereka nggak berani macam-macam Iya. terhadap anak-anak kan. Iya, Ya baik. kalau di kota kan Mm-mm. ya banyak orang datangan campur-campur kan dari suku mana-mana situ kan yang ngumpul kan kalau di pusat kota. Kami Baik. kan agak jauh dari Iya. kota kan. Mudah-mudahan tetap dipertahankan ya Ibu Dewi ya saling kepeduliannya ya, Iya. Ibu. Iya, Baik, terima kasih Bu Dewi tanggapannya. ya itu aja, Iya, Mbak ya. terima kasih. Ya, Selamat Assalamualaikum aktivitas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah terhubung kembali dengan narasumber kita Ibu Eti Sudarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Eti? Alhamdulillah baik sehat Baik alhamdulillah. ya, baik. Ibu Eti sebagai pemerhati keluarga ini mungkin sangat prihatin juga ya, banyak kasus kekerasan baik di media cetak, media elektronik, di televisi kita melihat banyak sekali masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, Ibu Eti melihat hal ini seperti apa Ibu? Mungkin ada tanggapannya nih Bu Eti Sudarti. Ya, Ya. ya baik. Memang untuk saat ini ya kita banyak sekali mendapatkan pemberitaan terkait dengan kekerasan terhadap anak ini terutama ya. Dan angkanya itu kan semakin lama semakin Semakin membesar meningkat, ya. iya, betul. Bukan semakin menurun begitu kan, tetapi semakin membesar. Dan yang paling miris gitu. Iya. eh, Terkadang kekerasan itu datang dari orang terdekat. Nah, masih keluarga gitu ya Bu ya. Betul. Nah, itu Mm-mm. yang sangat disayangkan begitu ya, Betul, karena betul. seharusnya kan keluarga ini adalah yang paling protek, yang paling menjaga begitu. Mm-mm. Dan ini kan ya sebagaimana yang disampaikan Bu Dewi tadi, mungkin itu kondisinya berbeda ya, karena Berbeda. di situ kan satu kampung bekerja sama menjaga begitu. Betul. Nah, di kasus-kasus yang lain itu seringkali kekerasan itu datang dari keluarga terdekat sendiri, misalnya seperti baik. pelecehan Paman. seksual yang dilakukan Iya, oleh ada. paman, oleh saudara, begitu kan. Ya, Yang seperti miris itu. lagi, Sementara- Bu Eti kadang oleh saudara kandung gitu loh Bu ya. Ya, Ini yang iya, sangat betul. miris sekali. Baik. Betul. Ibu Eti melihat kasus seperti ini dari orang terdekat melakukan hal yang tidak diinginkan dan yang sangat kita sayangkan. Ini ada apa Bu sebenarnya di balik itu? Atau ada kesempatan atau ada pengaruh-pengaruh dari media online katakanlah seperti gadget dan lain sebagainya? Seperti apa Iya. Ibu?
Ya, kalau saya melihatnya memang banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, yang paling dominan kalau menurut saya ini karena pemikiran yang tidak stabil. Maksud pemikiran yang tidak stabil itu apa? Misalnya begini, masyarakat yang melakukan itu, yang tega melakukan itu, orang yang tega melakukan itu, baik kepada orang lain, kepada anak orang lain, begitu ya, bahkan kepada keluarga sendiri, itu pasti pemikirannya itu ada yang salah. Ya, atau mungkin kasarnya ini bisa kita katakan ini ada yang tidak waras begitu loh dari dengan cara berpikir dia ya. Baik. Ya itu terkait sekali dengan mental begitu kan. Ya kadang-kadang hanya sekedar menginginkan mungkin hartanya sedikit kemudian tega membunuh anak orang lain kan begitu. Atau misalnya karena tergoda birahinya begitu kan, anak kecil pun dia jadikan sasaran. Nah ini kan ada sesuatu yaitu pemikirannya yang nggak beres. Nah apa sekarang kan karena ini menggejala, kita juga perlu melihat apa yang menyebabkan dia berpikirnya tidak beres kan begitu ya. Kenapa kok bisa tega melakukan itu? Kalau saya sebagai seorang muslim melihatnya dari sudut pandang bahwa tentu saja ini dia punya keimanannya yang lemah. Benteng agamanya ya Bu ya? Benteng agamanya yang sangat lemah. Baik. Itu satu. Kemudian yang berikutnya juga jelas ini kontrol masyarakat juga ya. Tadi yang disampaikan Bu Dewi ini kondisi yang menurut saya baik karena satu sama lain saling peduli. Terjadi kontrol masyarakat, terjadi penjagaan dari masyarakat. Nah seharusnya di semuanya juga terjadi hal itu. Oke. Saya ingat betul ya, kita sebagai perempuan itu kan ibu bagi anak-anak kita dan juga ibu bagi anak-anak orang lain sebenarnya begitu. Anggaplah gitu di anak kita seperti itu ya Bu ya. Ya, di dalam Islam kan seorang ibu itu dia bukan hanya ibu bagi anaknya, tapi dia adalah ibu bagi generasi. Nah, itu yang belum disadari itu yang kadang-kadang menurut oleh saya sangat masyarakat. penting. Oke. Betul. Baik. Betul, ya. Ibu Eti, mohon maaf Ibu ditahan dulu Bu. Iya, Ya, oke. kita sapa dulu Ibu Musharmina SAP sudah terhubung juga via telepon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf ya Ibu, tadi ada sedikit kendala kita di via Zoom. Baik, sehat Ibu Mushar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ibu. Iya, tapi ini tidak baik dengan kondisi anak dan perempuan kita sepertinya Ibu Mushar ya. Baik, Ibu sampai dengan saat ini Ibu sebagai KB Perlindungan Perempuan dan Anak melihat kasus ini seperti apa Ibu? Apalagi terupdate di tahun 2024 ini. Silakan Ibu Mushar. Oke, dari jumlah kasus yang ditangani kita di UPTD PPA, Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 itu terdapat 60 kasus yang lewat kita ya. Iya. Jadi di antaranya itu ada dari 60 kasus itu terdapat 77 orang korban itu. Jadi untuk anak ya, kekerasan terhadap pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap anak itu ada 14 kasus ya, dan korbannya adalah 12 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 11 perempuan yaitu. Secara keseluruhan ada 17 korban karena 5-nya adalah dari perempuan gitu Mbak. Melihat dari sini ya ini yang ngelapor ya, mungkin banyak yang tidak ngelapor. Jadi kondisi naik atau turunnya bagi kami itu bukan suatu hal yang mengembirakan, sama-sama lah, sama-sama satu hal yang harus kami tidak lanjutin gitu. Karena pada saat naik laporannya itu kita ada gembira ada sedihnya. Sedih karena ternyata terjadi tindak kekerasan ya, tapi gembiranya mungkin itu banyak yang ngelapor gitu. Keinginan mereka untuk ngelapor itu tambah tinggi gitu loh. Dan itu juga kalau nggak ada laporan, kita bukannya senang ya, bukannya senang ya. Tadi senang juga kalau kayak Prabu Mulih katanya tidak ada sama sekali ya. Iya, alhamdulillah. Itu syukur sekali. Tapi kalau misalnya tidaknya itu karena tidak melapor, nah itu kan hal yang sedih sekali ya. Suatu saat akan menjadi gunung es ya, akan menjadi permasalahan besar bagi kita gitu. Baik, oke Ibu Mushar. Pendengar yang mau bergabung silahkan. Ini kita menggunakan 2 telepon keberadaan narasumber. Jadi pendengar bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Bisa menuliskan tanggapan Anda di via WA kita atau juga melapor langsung di WA juga bisa di 0821 7927 9090. Baik, Ibu Eti ditahan dulu Ibu, kita ke Ibu Mushar lagi. Ibu,
Bagaimana Ibu dari Kabit Perlindungan PPPA ini Provinsi Sumatera Selatan, antisipasi apa Ibu agar kasus ini bisa dikatakan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa menurunkan bahkan 0-0 gitu dengan kasus kekerasan ini, seperti apa Ibu Musar? Oke, upaya-upaya yang kita lakukan di Dinas PPA ada bidang yang menangani bagian pelayanan jika ada pengaduan ada di UPTD PPA, dan satu bidang yang saya kepalai yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak. Kita masalah pencegahan gitu. Nah, di mana pencegahan ini kita sedaya upaya kita melibatkan partisipasi masyarakat, karena tidak mungkinlah sekecil ini Dinas PPA dapat menangani seluruh anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ada anaknya saja ya 30% dari jumlah seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 8 juta, mungkin sekitar perempuan dan anaknya ada, kalau ditambah dengan perempuan jadi 60% lah Mbak gitu. Jadi bisa dibayangkan apa yang harus kita perhatikan ya kalau tidak melibatkan masyarakat. Nah, dalam hal ini Dinas PPA juga kita meneruskan dari Kementerian PPA, kita membentuk PATBM di setiap desa. Itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Yang mana di situ kita mengharapkan desa membentuk PATBM itu melibatkan masyarakat dari semua golongan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan gitu. Jadi mereka itu disebut aktivis PATBM. Jadi mereka yang menjadi pengampu urusan perlindungan anak di wilayahnya, karena bagaimanapun ya orang-orang yang di sekitarnya itu yang harus cepat tahu jika terjadi suatu permasalahan kekerasan terhadap anak gitu. Kan tidak mungkin kita yang jauh. Maksudnya begini, dengan adanya mereka itu melakukan pencegahan gitu. Pencegahan dalam arti memperhatikan anak-anak yang ada di lingkungan mereka, bagaimana strukturnya, apa yang dilakukan anak-anak di situ, kebiasaan yang baik atau buruknya gitu. Misalnya di situ anak-anaknya banyak yang nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah, kemudian kita lihat seperti di Prabu Muli tadi, saling mengawasi gitu loh. Ada hal-hal yang bisa memicu atau nantinya akan timbul suatu kekerasan. Itu sedapat mungkin, sedini mungkin kita ketahui gitu lah. Misalnya ada keluarga, ada bapak yang memukul anaknya gitu. Nah, mungkin tetangganya tidak boleh hanya melihat saja, tetapi harus peduli gitu. Iya, karena anak dimanapun berada adalah anak kita, bukan hanya anak yang kita lahirkan, tapi anak yang ada di lingkungan kita semuanya adalah anak-anak yang harus kita lindungi, yang mempunyai untuk dilindungi itu. Itu yang sementara ini kami lakukan. Dan satu hal lagi ada desa ramah perempuan dan peduli anak yang digagas oleh Kementerian PPA, yang di mana desa diharapkan melalui dana desanya menganggarkan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak begitu. Baik, iya. Ibu Musar, ditahan dulu Ibu, kita ke Ibu Eti Sudarti dulu Ibu sebentar. Iya. Ibu Eti masih standby Bu? Iya masih. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan, nanti saya tanya ke Ibu Musar juga. Ini ada Ibu Yanti di Pak Jo. Sebaiknya umur berapa sih anak-anak itu diajarkan seks, atau gimana cara agar anak tahu mengenal alat vital yang tidak boleh dipegang oleh orang lain atau dilihat? Nah, Ibu Eti mungkin bisa menanggapi pertanyaan Ibu Yanti, nanti ke Ibu Musar juga nih. Silakan. Ya, baik. Kalau yang saya ketahui ya di dalam syariat Islam itu tidak ada khusus mengenal alat seksual, itu tidak ada. Yang ada itu di situ adalah bagaimana mengajarkan anak untuk menutup aurat, bagaimana mengajarkan anak untuk menjaga pergaulan, itu yang ada begitu. Nah, terkait dengan masalah anak sendiri, kalau dikaitkan dengan jenjang usia, itu ada yang disebut dengan usia haldonah. Usia haldonah ini adalah usia dari 0 sampai dia tamyiz, itu sampai bisa membedakan baik buruk, benar salah, itu sekitar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun begitu. Itu di tangan ibu murni. Jadi si ibu ini yang bertanggung jawab terhadap anak di usia haldonah, karena di usia ini si anak masih butuh belayan kasih sayang, butuh pelukan, butuh kenyamanan,
butuh kehangatan dari seorang ibu begitu. Dan per anak di sini ini didekatkan dengan ibunya begitu. Nah kemudian setelah masa tamyiz, nah disitulah dia mulai diberikan pemahaman terkait dengan agama dalam hal ini ya bukan berarti di usia hadonah itu tidak diberikan pemahaman agama, tentu saja itu harus begitu kan. Nah namun yang dimaksud adalah terkait dengan masalah pergaulan. Ini laki-laki, perempuan itu harus bagaimana, dia harus menutup aurat, ada hal yang harus dia jaga supaya tidak dilihat laki-laki, supaya tidak dipegang oleh laki-laki begitu kan. Nah di situ sebenarnya pelajarannya ada. Di usia tamyiz mulai 7 tahun dibiasakan sudah menutup aurat. Karena nanti di usia balik itu kan untuk perempuan, anak perempuan sekarang 9 tahun, 10 tahun kadang sudah balik kan begitu. Nah di situ sudah terkategori usia di mana dia sudah dibebani dengan kewajiban untuk taat kepada syariat. Yang dalam hal ini misalnya perempuan berarti dia sudah harus melaksanakan hukum syara khusus terkait dengan yang pertanyaan tadi, dia harus sudah mulai menutup aurat secara sempurna dan kemudian juga menjaga pergaulan. Nah, menjaga pergaulan di sini di dalam Islam itu ada kehidupan khusus perempuan, ada kehidupan bersama keluarga, ada kehidupan publik, dan di kehidupan publik kemudian dia harus bagaimana, ada tata aturan yang di situ harus dilakukan begitu. Sehingga dengan memahami ini, maka akan terhindar dari pergaulan bebas. Baik. Dengan memahami ini, maka akan terhindar dari interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram dia, begitu. Dan itu akan sangat meminimalisir kemungkinan dari laki-laki berbuat jahat kepada dia. Karena dia bisa memilih, dia akan bergaul dengan siapa, dia dekat dengan siapa, dia bagaimana menjaga tubuh dia, menutup tubuhnya dengan penutup tubuh yang itu tidak menampakkan aurat begitu. Nah, itu di dalam ajaran Islam. Sembari di situ juga dijelaskan bahwa kenapa harus seperti ini? Ini karena perintah Allah dan pada saat itu dijalankan, maka ada pahala yang sangat besar. Jadi ada hal yang didapat oleh si pelaku, yaitu mendapatkan pahala dan kemudian penjagaan dia dari berbagai macam kemungkinan yang bisa dalam hal ini ya bisa melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual kepada si anak begitu. Itu salah satu hal yang preventif. Namun tentu saja ini kalau dikaitkan dengan masalah kekerasan terhadap anak ya tidak cukup hanya melindungi si anak dengan model seperti ini ya, sebagaimana yang disampaikan Ibu siapa tadi maaf Ibu yang dari KPPA ya. Iya, Ibu Musharmina. Musharmina ya, sebagaimana yang disampaikan Ibu Musharmina tadi, ternyata untuk membuat lapor saja itu kan tidak mudah begitu kan. Ya. Dan memang ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPPA. Saya menyorot di sini dari sisi bagaimana orang tua itu harus punya pemahaman agama, masyarakat juga harus punya pemahaman agama, sehingga dorongan dia untuk melindungi anak itu bukan sekedar karena kebaikan, bukan sekedar karena dorongan istilahnya manfaat, tetapi ini adalah perintah Allah gitu. Yang otomatis pada saat ini perintah Allah, pada saat itu dilanggar maka ada murka dari Allah yang akan mereka terima gitu. Nah itu filosofis yang menurut saya nanti akan kuat membuat masyarakat ini bisa menjaga anak. Baik, gitu. Iya. Terima kasih Bu Eti. Mungkin Ibu Musharmina bisa menanggapi dulu Bu tadi pertanyaan Ibu Yanti. Ya. Kalau benar sekali yang disampaikan Ibu Eti tadi bahwa pengenalan alat vital, alat vital itu kan pada anak dari keluarga, ibu harus mengenalkan gitu kan. Nah, sejalan dengan ini kami juga kemarin tahun 2019 kami mendatangi 2.000 anak di Kota Palembang di TK dan PAUD ya. Kami membawa psikolog dengan melalui jam belajar anak TK. Jadi pagi kami datang pagi gitu kan, minta waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan pemutaran video pengenalan bagian tubuh yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Ada lagunya itu kan, mungkin sudah santer di mana-mana dengar ya lagunya itu, bahwa
kita perkenalkan anak-anak, mereka harus tahu alat vital itu namanya apa ya gitu. Misalnya perempuan vagina, laki-laki penis, dan lagi bahasa yang umum yang dikenal secara internasional begitu. Sehingga apabila suatu saat ada dia mendapat kekerasan di tempat-tempat itu, dia akan menyatakan, menceritakan, menunjukkan dengan bahasa itu, jadi langsung tahu gitu loh. Misalnya jangan sampai bahasa daerah ya, misalnya kan banyak macam menyebutkan alat vital itu bahasa daerah, sehingga mungkin tidak dipahami oleh orang yang lain, yang dari daerah lain atau negara lain gitu. Tapi begitu mereka tahu alat vital itu apa, kemudian siapa saja yang boleh menyentuhnya, tidak boleh di ini. Kemudian apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal, apa yang harus mereka lakukan gitu kan? Lebih baik anak-anak itu dalam bahasa kita suudzon lah gitu ya. Lebih baik begitu daripada dia menganggap semua orang itu baik gitu loh. Dikasih permen mau gitu lah. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari anak-anak TK itu kita juga ikut memberikan masukan pada mereka, dan ini diharapkan sudah dimulai dari keluarga gitu. Karena bagaimanapun madrasah yang pertama adalah ibu, adalah keluarga. Disitulah anak-anak harusnya mengenal yang terjadi pada dirinya. Kemudian kalau bisa diharapkan cinta pertamanya seorang anak perempuan adalah ayahnya. Ada ayahnya yang akan menjadi benteng dia ya. Kedekatan dia dengan ayahnya akan menjadi benteng dia untuk kemudian dia keluar ke masyarakat gitu pada saatnya nanti dia balik atau remaja gitu. Baik, terima kasih Ibu. Yang menghubungi lewat WA silahkan dicoba kembali, tadi belum sempat kita angkat di 0821 7927 9090. Tadi ada Pak Ahmad Irwan, juga Pak Roni, silakan menghubungi kita kembali di layanan WA di 0821 7927 9090 bersama dua narasumber kita, ada Ibu Eti Sudardi, pemerhati keluarga, dan Ibu Musarmina SAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas PPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Silakan coba kembali hubungi kita lewat WA. Baik Ibu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ibu Fitri yang ada di Kalidoni. Ini bagaimana menghilangkan trauma anak yang pernah mengalami pembulian hingga anak tidak mau bergaul lagi. Nah, pembulian ini dilakukan anak-anak dengan menyiram telur dan tepung pada acara ulang tahun. Nah, mungkin Ibu Musa dulu nih menanggapi, nanti ke Ibu Eti. Silakan Ibu. Baik. Oke, ini ada hal yang ini ya, yang pembulian sangat, kayaknya. Iya, sangat kita sayangkan juga. Itu kan anak-anak ini mungkin banyak melihat contoh-contoh ya di media sosial, di bagaimana kegiatan membuli. Tapi mohon maaf Ibu ditahan dulu Bu, ada telepon yang masuk Ibu. Kita terima dulu ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, kita coba dulu terima di line WA, ada yang masuk. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, tidak bisa mendengar suaranya. Bisa di chat aja WA-nya. Ini ada sedikit kendala. Silakan Ibu dilanjutkan. Mohon maaf tadi terputus, Ibu Musar. Ya. Untuk pembulian, kami sangat berharap kerjasamanya dari sekolah ya. Lalu rumah kedua dari anak. Jangan sampai itu tadi. Masalah kita sekarang sangat kompleks ya. Yang mengajari anak itu bukan hanya guru atau orang tua di rumah, tapi sedunia ya, lewat media sosial ya. Karena anak-anak tidak dapat kita halangi untuk memegang gadget ya. Karena kemarin kan pada saat kita COVID, anak-anak belajar lewat online ya. Jadi dan ilmu pengetahuan atau teknologi tidak dapat kita batasi untuk anak-anak, karena mereka harus masuk ke sana karena ini sudah zamannya. Berbeda dengan zaman kita dahulu ya, kita tidak terlalu kompleks permasalahan karena kita hanya di rumah paling nonton TV-nya hanya acaranya gitu saja gitu kan, tidak banyak contoh untuk anak-anak. Tapi sekarang sedunia bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak, sehingga banyak contoh-contoh negatif yang mereka terapkan gitu, seperti tadi pembulian ya, dengan tepung dan telur, maksudnya mau seru-seruan, tapi ternyata akibatnya traumatis bagi Ibu anak yang terjadi ini. Ya, Ibu Musa ditahan dulu Bu, ada Pak Ahmad Iwan di Bandung Timur. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Mbak Nadia, Assalamualaikum. Aduh,
Saya nelpon ke yang biasa itu kan nadanya tidak aktif, makanya saya buka dia telepon semua ikut bergabung tanya. Silakan Pak Ahmad. Ada Ibu Eti sama Ibu Musarmina nih. Ya, assalamualaikum ibu-ibu narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Di sini barusan tentang temanya tentang masalah bagaimana ya tentang intinya sering terjadi kekerasan seksual terutama pendidikan pada anak. Saya termasuk orang yang banyak anak, Bu. Anak saya 6, Bu. 6 itu dari ibu yang berbeda-beda gitu ibunya. Jadi saya tidak ada yang serumah dengan anak, tapi tetap memperhatikan, tapi secara mati saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, terutama masih perlu biaya. Yeah. Nah di sini kadang-kadang saya merasa dosa, Bu, merasa salah, katakan apakah secara mati bertanggung jawab, tapi secara pendidikan diserahkan kepada ibunya masing-masing. Kata saya begini, silahkan urus anak, biar saya kerja keras banting tulang demi untuk anak. Nah itu yang ditanyakan, apakah sikap seperti itu berasa benar, termasuk bertanggung jawab atau tidak. Makanya di sini tadi juga tergantung pendidikan terutama di sekarang Pak. Jadi para perempuan itulah dalam arti untuk menutup aurat itu supaya mata laki-laki itu tidak terjadi jelalatan. Itu yang sebetulnya saya tidak menafik, Bu. Sebarang laki-laki kalau toh meliang seperti itu jelas susah untuk melirikan mata. Jujur aja saya diakui aja. Nah disinilah jadi kedua belah pihak pertama kalau istilah bahasa harus hubul basor menundukkan kepala. Susah, Bu, untuk menundukkan kepala apapun juga karena seperti itu. Nah bagaimana tipsnya supaya mata ini jangan dijadikan sebagai mata hanya dipakai segala maksiat. Tetap mata itu dipergunakan untuk hal yang positif. Seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon tahu penjelasan dari Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak menyalahkan masalah mata nih melihat. Tapi kadang-kadang Ibu Musa sama Ibu Eti, ini kadang-kadang perempuan sendiri yang sering mengundang kadang-kadang. Nah, ini tanda kutip ya. Nah, ini jangan sampai laki-laki ya tidak bisa menundukkan mata karena godaan sangat kuat sekali gitu. Nah, ini gimana? Ibu Eti dulu nih mau menanggapi baru nanti Ibu Musar gitu. Ya, ya baik. Saya tanggapi dulu yang dari Pak siapa tadi Pak Iwan ya dari Pak Ahmad Iwan di Bandung Timur. Pak Ahmad Iwan ya dari Bandung. Ya Bapak terkait dengan posisi Bapak sebagai ayah ya. Masukan sedikit Pak. Jangan terlalu dibiarkan ibu itu sendiri untuk mengurusi anak karena ibu juga bisa lelah begitu. Maksud saya apa? Maksud saya begini, walaupun misalnya kondisinya Bapak mungkin jarang bisa bersama begitu kan, tetapi tetap kontrol itu harus ada, pengarahan itu harus ada terkait dengan visi misi pendidikan anak. Anak kita ini mau dididik seperti apa, mau diarahkan kemana, itu ayah harus tampil. Ayah harus tampil di dalam menetapkan itu bahwa nanti ternyata yang melakukan pengajaran ya istilahnya sebagai madrasatul ulanya gurunya itu adalah istri ya betul karena memang Islam juga memposisikannya seperti itu. Jadi misalnya mengajarkan nutup aurat ya itu betul ibunya. Tetapi Bapak harus punya begini, anak kita ini harus jadikan anak yang soleh ya, anak yang taat agama, maka dia harus belajar agama dengan baik. Gitu. Pilih sekolah misalnya kemana begitu kan. Nah itu ayah, itu yang tampil di depan sebagai manajer, sebagai kowam lah istilahnya kan begitu. Nah istri nanti otomatis diberikan pengarahan dan dia difasilitasi, alhamdulillah tadi sudah difasilitasi begitu kan, tidak diharuskan istri juga ikut mencari-cari begitu kan, biar suami yang cari rupiah begitu ya. Nah insya Allah dia bisa lebih tenang di dalam proses mendidiknya. Nah terkait pembulian mungkin ibu ini saya ada sedikit ini kalau diizinkan sekarang ya. Iya silakan. Ya, kebetulan kan memang kita juga ada namanya KIPRA ya, Komunitas Ibu Peduli Generasi begitu, dan saya juga ikut di dalamnya begitu. Nah, ini kita menghadapi kasus-kasus pembulian ini Masya Allah luar biasa ya, atau luka pengasuhan misalnya itu luar biasa itu dampaknya begitu, dan itu proses untuk manajemen untuk membuat dia itu kembali kepercayaan dirinya itu Masya Allah lelahnya luar biasa. Ini butuh benar-benar konsentrasi ibu yang all out di situ begitu. Dan ini mungkin butuh disampaikan kepada semuanya ya, ini mumpung di RRI. Jadi begini, kondisi yang ada ini terkadang karena ada arus liberalisasi ya, entah itu lewat sosial media atau lewat apapun yang mohon maaf ini saya juga kadang menemukan ini disupport oleh sistem yang ada begitu kan, tayangan-tayangan dari luar, bahkan ada yang mengatakan bahwa perlu nonton film-film begini ini menginspirasi begitu, bahkan mohon maaf juga ini
game-game itu disupport, dijadikan kompetisi dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, ini yang membuat anak-anak itu bergejolak sehingga dia kadang-kadang melakukan sesuatu yang itu di luar bayangan kita sebagai orang tua. Kenapa kok begitu gitu? Karena memang ada toleransi kebebasan di situ. Nah, ini menurut saya butuh perhatian besar dari semuanya supaya tidak terjadi lagi nih kasus-kasus begini. Iya, terima kasih Mbak Eti. Ibu Musar bisa menanggapi Pak Ahmad Iwan dan juga tadi pembulian yang belum selesai tadi ditanggapi, silakan. Iya, benar sekali ya Ibu Eti yang disampaikan bahwa semua pihak lah ini yang harus ya. Seperti tadi pembulian tadi dapat mungkin kita semua lah dari rumah lah ya, apa yang misalnya kita tanyalah kegiatannya bagaimana, kemudian ada rencananya apa, kemudian ini juga di pihak sekolah harus intensif melarang anak-anak untuk melakukan pembulian karena jangan sampai kita mendapat mendapat hidayah dari apa yang kita alami ya. Kalau bisa contoh dari orang lain itu harus kita jadikan, jangan sampai itu terjadi pada diri kita gitu. Yeah. Jadi misalnya ada suatu sekolah yang terjadi pembulian, nah itu harus dijadikan inspirasi di sekolah itu bahwa jangan sampai itu terjadi di situ, ditekankan kepada anak-anak karena sekarang tidak bisa kita ini maksud saya mengetahui apa yang dipikirkan oleh anak-anak untuk buat satu kejutan gitu. Ya, yang tidak terbayangkan oleh kita tadi. Karena itu tadi yang mengajari mereka itu sedunia. Kalau mereka melihat internet ya. Mereka belajar dari Google, dari YouTube gitu. Jadi yang mengajari mereka tuh banyak gitu. Yeah. Nah, kemudian untuk tadi Pak Ahmad ya yang ini Iya, Ahmad Iwan di Bandung. Nah, diserahkan kepada ibu, jangan gitulah Pak. Tidak butuh ibu saja Pak, anak sangat butuh bapak. Gitu. Ayah untuk memberikan contoh gitu, apalagi anak perempuan ya. Anak perempuan sangat membutuhkan contoh dari seorang ayah. Karena dia kalau bisa ayah itu adalah panutannya. Dia akan berdekat dengan ayahnya dan dia tidak akan mudah senang kepada orang lain gitu kan. Karena mencontoh itu nggak bagus gitu. Karena sudah ada contoh-contoh baik yang diajarkan oleh ayahnya, oleh ibunya di rumah gitu. Jadi benar-benar sekarang peran keluarga dan pengasuhan itu adalah hal yang sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak yang anak-anak kita sekarang yang terpapar dengan dunia luar yang bebas, begitu bebasnya ya, yang tidak dapat kita bendung gitulah. Namanya harus informasi. Kita yang di sini kejadian di belahan dunia sebelah jauh kita bisa dengar, kita bisa lihat, kita bisa saksikan saat ini, bisa dicontoh langsung dicontoh oleh anak-anak kita gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Musa juga Mbak Eti. Baik, kita langsung ke Bu Musa lagi. Jadi Ibu intinya kita ingin agar kasus ini ditekan bahkan bisa di-0-0kan masalah kasus kekerasan pada anak dan juga pada perempuan. Nah ini terkadang yang terjadi Ibu, banyak orang yang mengalami kasus ini malu untuk melapor langsung Ibu Musar ke pihak kepolisian atau kemana. Ini ada rasa malu, ada rasa takut. Nah ini bagaimana dari Dinas PPA sendiri untuk menanggapi hal ini Ibu Musar, silakan. Makanya Dinas PPA sendiri sangat... Tapi Ibu mohon maaf Ibu ditahan dulu Bu. Nah gimana? Iya ditahan dulu, ada pendengar kita yang mau gabung Ibu. Selamat pagi. Halo selamat pagi. Iya sebentar kita coba. Ada WA yang masuk, ditahan dulu ya Ibu Musar ya. Ada pendengar kita yang mau bergabung. Ada Ibu Christine yang ingin bergabung lewat WA via WA. Halo selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Christine. Pagi Mbak Nat. Iya, selamat pagi. Mohon maaf nih, agak sedikit lambat nih mengangkatnya. Nggak apa-apa, memang dia lagi ngomong. Silakan Ibu Christine, ada Ibu Musa sama Ibu Eti. Oke, Assalamualaikum Ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Christine Palembang dari KM14. Iya, silakan. Ini kebetulan kepengen aja sharing aja. Saya mau tanya,
Itu tadi Pak Ahmad Irwan dari Bandung tadi bahwa itu sekarang gini, kalau bapak sama mamanya pisah, anaknya dibawa lari tanpa izin orang tua bapaknya. Sekarang udah 3 tahun, tapi bapaknya mencari terus, semua sekolah di-cut, tidak boleh tahu bapak. Kalau siapapun mau tanya anaknya sekolah, ini udah dapat. Cuman kepala sekolah yang tidak kasih izin. Nah itu gimana Bu? Maksudnya Bukannya gimana Ibu? selama 3 tahun. Anaknya diambil sama ibunya? Iya, diambil 3 tahun yang lalu waktu 2 hari sebelum puasa. Itu diambil dengan alasan dia tuh dulu ikut saya dulu tuh Mbak Nat. Ikut saya, jadi dia ambil katanya mau diajak belanja dulu ke Indomaret. Oke, saya bilang tuh jangan lama-lama ya, itu diambilnya waktu dia ngaji. Oh gitu. Oke, sampai detik ini tidak pulang. Nah, cuman ya oke lah itu karena di bawah umur ibunya, tapi ada tapinya. Mesti kita kan punya tata kerama. Ngomong dulu ke bapak, dia kan masih punya bapak walaupun pisah. Baik. Jadi Iya. anak dengan ini orang tua tuh tidak bisa dipecahkan kalau dengan neneknya bukan. Nah, sekarang kita 3 tahun itu mencari, maksudnya walaupun 200.000, mamanya cut benar tidak boleh Nggak ketemu. boleh. Keluarganya pun Baik. demikian. Iya, Nah, jadi apa solusinya gimana ya Bu ya? baiknya? Iya. Iya. Baik, terima Jadi maksud kasih. saya tuh gini. Oke Mbak Nat, terima kasih. Iya, Bu terima narasumber. kasih. Selamat Iya. pagi. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, ini ada persoalan seperti ini. Yang mana dulu mau menanggapi, Ibu Eti atau Ibu Musar? Silakan. Ibu Eti dulu kayaknya ya. Oke, Bu Eti. Silakan. Nanti baru Ibu Musar, silakan. Iya, baik. Ini ceritanya ada anak dibawa pergi ibunya tanpa seizin ayahnya. Gitu. Memang mereka terpisah. Ya, kalau menurut saya ini solusi yang bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan syariat Islam, Bu. Di dalam syariat Islam itu sudah sangat jelas, itu di tangan siapa Haldona usia berapa, di tangan ibu, tetapi ini ada ayah. Ayah punya tanggung jawab. Nasab itu juga ke ayah. Jadi nggak bisa di-cut begitu, nggak bisa dipisahkan begitu, nggak bisa. Walaupun misalnya ada keluarga yang terpisah ya karena satu dan lain hal, dan memang di dalam syariat Islam juga tidak dilarang, tidak diharamkan begitu ya. Tetapi kan hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, si anak dengan neneknya dari masing-masing pihak itu ada syariatnya, dan itu harus tetap berjalan sampai kepada nafkah itu ditanggungnya oleh siapa, oleh si ayah, yaitu juga syariat Islam sudah menetapkan. Begitu. Iya. Ya, seperti itu. Silakan Ibu Musar menanggapi dulu pertanyaan Ibu Christine, nanti baru ke malu melapor tadi. Silakan Ibu Musar. Oke, Bu Christine, untuk ini kayaknya ini ada masalah pengasuhan anak ya, hak asuh. Itu kita telusuri Bu, kemarin pisahnya, cerainya secara hukum atau siri, kemudian hak asuh anaknya biasanya kan pada saat putusan itu kan diterangkan nih hak asuh siapa gitu kan. Nah itu, jadi kita tadi belum tahu usia anaknya berapa, itu yang ada berapa orang anaknya, ada 1 orang ya, usianya berapa tadi yang? Sepertinya usia sekolah Bu, udah sekolah kayaknya. Iya. Nah itu. Kalau misalnya putusannya kemarin pada ibunya, maka tetap ibunya yang menjaga, tetapi ayahnya boleh dong datang melihat, dia harus memberikan nafkah ya, karena itu memang kewajiban dunia akhirat ya, bukan hanya dunia saja, tapi itu harus tetap dijalankan gitu. Nah ini mungkin kalau kami mungkin bisa membantu seandainya laporan ini tadi di kilometer 14 ya. Iya Ibu Christine, kilometer 14. Atau di Palembang. Kayaknya ini masuk kilometer 14, masuk Banyu Asin ya kayaknya ya. Di Banyu Asin ada UPTD PPA juga di sana yang untuk masalah hak asuh ini mungkin bisa kita nanti akan memfasilitasi melihat anak tadi lah. Kalau kita kan yang kita pandang adalah anaknya ya. Iya. Tumbuh kembang anaknya gitu terpenuhi, entah itu oleh ibunya atau bapaknya, yang penting anaknya terlindungi gitu. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi kalau ini kan bapaknya tidak tahu akses anaknya itu seperti apa. Nah itu kan bisa kita telusuri gitu, bisa kita datangi ya. Mungkin kalau misalnya dari bapaknya, keluarga bapaknya mungkin ibunya tadi tidak mau. Nah mungkin kalau dari kita, layan kita sebagai orang di luar yang kita tidak memihak jadi fasilitas ya Bu ya, fasilitasi. Mungkin bisa nanti kita menemui siapa ibunya, kita melihat, kita memberi masukan gitu. Nah, dan ini kan bisa
misalnya tidak mau kerjasama bisa ditarik ke hukum gitu, ranah hukum gitu kan, karena kita melihat anaknya tadi bagaimana pengasuhannya, apakah sekolah dengan baik, apakah terlindungi gitu kan. Kalau misalnya anaknya tadi tidak terlindungi, nah itu menjadi bagian yang harus kita selesaikan dengan baik. Kita selesaikan gitu, karena fokus kita perlindungan anaknya gitu. Baik, Ibu Musa dan Ibu Eti, mungkin sebagai penutup saya ke Ibu Musarminah untuk penutup dialog Palembang pagi ini berkaitan dengan jangan sampai malu melaporkan untuk terjadi korban pelecehan dan seksual ini. Silakan Ibu Musar untuk menutup kita pagi ini. Iya, makanya kami sedapat mungkin sekarang membentuk PATBM dan DRPPA di seluruh Sumatera Selatan ke desa-desa. Maksudnya mendekatkan ke masyarakat ya. Di situ ada misalnya ada kejadian bukan hanya yang menjadi korban, tetangganya bisa melapor. Iya, gitu. melapor. Kadang-kadang ini takut ya, tapi kan tetangganya cepat curiga gitu loh. Ada apa sih kok? Sepertinya keluarga itu tertutup gitu kan? Cepat kita cari tahu apa yang terjadi. Jangan sampai udah jadi korban, udah jadi ternyata menjadi makan korban jiwa gitu baru melapor. Atau meninggal atau tewas ke keluarga gitu. Karena tidak ada kepedulian dari tetangganya. Itu yang kita sekarang sosialisasikan ke masyarakat luas bahwa harus ada yang peduli gitu, harus ada aktivis-aktivis yang peduli gitu. Baik, baik, Ibu Musa, terima kasih. Ibu Eti, ada yang mau disampaikan Ibu sebagai penutup buat kita dialog Palembang pagi ini bersama RRI? Iya, begini. Jadi terkait dengan bagaimana melindungi anak ya, anak-anak begitu. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tentu saja yang paling kecil itu ada di dalam lingkungan keluarga. Itu adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab. Kemudian juga sekolah, betul tadi seperti yang disampaikan. Itu juga harus bertanggung jawab. Dan masyarakat. Jadi ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, ketiga hal ini tentu di-arrangement atau disutradarai oleh negara, begitu ya. Karena nggak mungkin ini tiga komunitas ini, keluarga, sekolah, dan anak itu bisa saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling bekerja sama tanpa ada tampil di situ negara yang mengatur. Dan kalau karena saya ini Muslim, ya banyak mempelajari hal-hal ini dikaitkan dengan agama Islam, begitu. Islam itu sudah punya berbagai macam aturan yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Bagaimana supaya keluarga itu bersyariah, dia yang mengurusi anak sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik anak ini. Siapa pemilik anak ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian juga bagaimana masyarakat seharusnya menjalankan. Islam sudah punya aturan untuk dipakai di masyarakat. Kemudian bagaimana sekolah juga, itu sudah ada bagaimana misalnya aturan sekolah, kurikulum, guru harus seperti apa, itu juga sudah ada aturannya di dalam Islam. Termasuk juga bagaimana ini pemerintahan mengelola semua unsur ini sehingga akhirnya terbangun masyarakat yang baik yang di situ memberikan kehidupan yang sangat baik bagi seorang anak, bukan sekedar kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan psikisnya, berpikirnya, mengembangkan keilmuannya nanti di masa depan. Bagaimana dia menjalankan hidup dengan penuh optimisme. Itu ada di dalam Islam. Baik. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eti Sudarti, pemerhati keluarga, juga Ibu Musarminah. Terima kasih Ibu sudah bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk ibu-ibu semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah dialog kita di kesempatan pagi hari ini melalui dialog Palembang pagi ini Pro 1 RRI Palembang dengan dua narasumber kita, Ibu Eti Sudarti, pemerhati keluarga, dan Ibu Musarminah SAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan topik kita pagi ini adalah lindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Terima kasih pendengar, Ibu Yanti di Pajo, kemudian Ibu Dewi di Prabu Muli, Muhammad Irwan di Bandung Timur, ada Ibu Fitri di Kalidoni dan Ibu Christine di kilometer 14 sudah bergabung bersama kita di acara Dialog Palembang pagi ini. Semoga pagi hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita pagi ini mengenai informasi bagaimana kita sebagai masyarakat harus ikut peduli terhadap kasus terhadap anak dan juga kekerasan terhadap perempuan. Baik pendengar, saya Nadia bersama rekan Giem juga rekan Dina pamit undur Dialog Palembang pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.